Namaku Rio. Aku seorang konten kreator kecil-kecilan di YouTube yang suka memburu kisah-kisah misteri di tempat-tempat terbengkalai. Semuanya berjalan normal, sampai aku memutuskan untuk menelusuri rel kereta tua Karangjati. Rel ini sudah tidak dipakai sejak 20 tahun lalu, setelah sebuah kecelakaan mengerikan menewaskan seluruh penumpang kereta malam. Orang-orang menyebutnya rel maut. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara kereta berjalan kencang, padahal rel itu sudah mati. Awalnya, aku kira itu hanya cerita iseng warga desa. Tapi ketika aku tanya ke seorang penjual warung dekat rel, wajahnya langsung pucat. "Mas, kalau mau bikin video, jangan sendirian. Dan kalau sudah dengar suara peluit, lari. Jangan lihat ke belakang." Aku tertawa kecil, menganggapnya hanya bumbu cerita mistis. Malam itu juga, aku membawa kamera, tripod dan senter lalu mulai merekam di tengah rel yang gelap gulita. Jam menunjukkan pukul 23.47 malam. Suhu udara mendadak turun. Nafasku mulai terlihat seperti asap. Dari kejauhan, terdengar tit, tit. Suara peluit kereta. Aku langsung terdiam. Tidak ada angin, tapi semak-semak di kiri kanan rel bergerak seolah ada sesuatu berlari cepat melewati mereka. Senterku tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Di layar kamera yang masih merekam, kulihat ada cahaya lampu besar di ujung rel. Lampu itu makin lama makin mendekat, suara roda besi di atas rel makin jelas. Lalu, samar-samar aku melihat sosok penumpang tanpa wajah duduk di jendela gerbong. Dan tiba-tiba, lampu besar itu semakin mendekat, tapi tidak ada suara mesin. Hanya dentang roda besi dan tiupan peluit panjang yang menusuk telinga. Aku berdiri terpaku di tengah rel. Entah kenapa, kakiku seperti terkunci. Kamera di tanganku bergetar, bukan hanya karena aku gugup, tapi juga karena getaran rel terasa jelas di telapak kakiku. Saat cahaya itu semakin dekat, aku bisa melihat detailnya. Bukan kereta modern. Bentuknya tua, hitam legam, dengan cat terkelupas dan nomor gerbong yang pudar. Asap putih keluar dari cerobongnya, tapi anehnya, asap itu justru bergerak menyusur tanah seperti kabut tebal yang mengelilingiku. Dari jendela, sosok-sosok penumpang mulai terlihat. Baju mereka lusuh, wajahnya kosong. Beberapa tidak punya mata. Beberapa lain hanya berupa tengkorak yang menatap lurus ke depan. Aku ingin lari, tapi suara lirih terdengar di telingaku. "Kau, ikut kami." Aku menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku melihat lagi ke arah kereta, keretanya sudah tepat di depanku. Udara di sekitarku mendadak membeku. Dari gerbong depan, seorang kondektur berseragam compang-camping turun. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar uap putih. "Tiketmu mana?" tanyanya dengan suara serak yang seperti berasal dari dalam sumur. Aku menelan ludah. Suara dentang lonceng stasiun tua bergema di udara malam yang sepi. Dan tiba-tiba, tangannya meraih bahuku. Cengkraman tangan kondektur itu dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti es yang menembus tulang. Aku mencoba menepisnya, tapi kekuatannya tidak masuk akal. Tanpa sadar, aku ditarik menaiki tangga gerbong depan. Begitu kakiku menginjak lantai kereta, dunia di sekitarku berubah. Rel tua yang gelap tadi hilang. Sekarang aku berada di dalam kereta yang masih bergerak. Lampu-lampu redup berayun, menyorok lorong panjang dengan kursi-kursi kayu. Bau besi berkarat bercampur anyir darah memenuhi udara. Semua penumpang menoleh ke arahku bersamaan. Ada yang wajahnya rata tanpa mata, ada yang lidahnya menjulur panjang sampai menyentuh lantai, dan ada yang hanya berupa bayangan gelap dengan 2 titik merah menyala. Kondektur itu berjalan di depan, menyeret langkahku. "Duduk di sini," katanya sambil menunjuk kursi kosong di dekat jendela. Aku duduk, tapi mataku terpaku pada jendela.
Pemandangan di luar bukan desa, bukan hutan, melainkan deretan salib kayu yang berjajar di tanah berkabut, seolah kereta ini melewati pemakaman tanpa akhir. Lalu, penumpang di sebelahku, seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, mulai berbicara pelan. Kita tidak pernah sampai tujuan. Semua yang masuk tidak bisa keluar. Aku menelan ludah, tanganku meremas kamera. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak. Dari lorong gerbong terdengar suara langkah banyak kaki dan suara rantai diseret. Semua penumpang menunduk, kecuali aku. Dan dari ujung gerbong, sesuatu mulai masuk. Dari ujung gerbong, bayangan tinggi menjulang perlahan masuk. Langkahnya berat, diiringi suara krek, krek, krek. Seperti kayu patah setiap kali kakinya menapak. Di tangannya, rantai berkarat menjuntai, menyeret lantai dengan suara kring, kring, yang memecah sunyi. Sosok itu memakai mantel panjang hitam yang sobek di beberapa bagian. Kepalanya tertunduk, dan di bawah tudung gelapnya hanya terlihat rahang tulang yang bergerak naik turun, seolah mengunyah sesuatu. Penumpang-penumpang lain menunduk lebih rendah. Tubuh mereka bergetar. Aku masih mencoba melihat, dan itu kesalahan besar. Perlahan, makhluk itu menghampiri setiap penumpang, menyentakkan rantainya ke lantai. Jika rantai itu mengenai kaki seseorang, penumpang tersebut langsung lenyap, hilang seketika, seperti disedot ke udara. Kondektor berdiri di sampingku, menatapku tanpa ekspresi. Kalau kau dipilih, tidak ada jalan kembali, katanya pelan. Aku mencoba meraih kamera di pangkuanku, berharap ini hanya mimpi yang bisa aku hentikan dengan menutup mata. Tapi ketika aku buka lagi, makhluk itu sudah berdiri tepat di depanku. Dari bawah tudungnya, 2 bola mata merah menyala muncul dan rahang tulangnya berhenti bergerak. Ia menunduk lebih dekat, lalu mengangkat rantai berat itu tinggi-tinggi. Suara desisnya terdengar jelas di telingaku. Kau, milik kami sekarang. Rantai itu mulai turun, tepat mengarah ke kakiku, lalu tiba-tiba kereta terguncang keras dan semua lampu padam. Gelap. Hanya suara napasku yang terdengar, terputus-putus, cepat dan berat. Aku meraba-raba kursi di sekitarku, tapi kursi itu dingin seperti es dan terasa basah. Saat tanganku terangkat ke hidung, bau anyir darah langsung menusuk. Dari ujung gerbong, terdengar suara langkah pelan, tap, tap, tap. Tapi dari arah berlawanan, ada suara seretan rantai yang mendekat. Tubuhku mulai gemetar. Aku sadar, aku terjebak di tengah. 2 sosok mengerikan itu ada di 2 ujung lorong. Tiba-tiba, suara lirih perempuan terdengar tepat di samping telingaku. Kalau kau ingin hidup, ikut aku. Aku menoleh, tapi yang kulihat hanya rambut panjang hitam yang menutupi wajahnya. Dia meraih tanganku, dingin tapi menggenggam kuat, lalu menarikku ke bawah kursi. Kami merangkak di kolong kursi-kursi sempit. Di atas kami terdengar langkah berat kondektur dan bunyi rantai menghantam lantai. Beberapa kali rantai itu hampir menyentuh kepalaku, membuat napasku tercekat. Setelah beberapa meter merangkak, perempuan itu berhenti di depan pintu sempit yang entah dari mana muncul di lantai kereta. Dia membukanya, dan dari dalamnya keluar hembusan udara panas bercampur bau tanah basah. Masuk, sebelum mereka melihatmu, bisiknya. Aku ragu, tapi suara langkah dan rantai semakin dekat. Akhirnya aku melompat masuk ke pintu itu dan langsung terjatuh ke dalam kegelapan pekat. Saat aku mencoba berdiri, aku sadar aku tidak lagi berada di dalam kereta, tapi di terowongan panjang dengan cahaya merah redup di ujungnya.
Dari belakang, suara pintu besi menutup dan terkunci. Udara di terowongan itu panas dan lembab, membuat nafasku terasa berat. Dindingnya terbuat dari batu basah yang licin, seolah terowongan ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Di kejauhan, cahaya merah temaram berdenyut seperti jantung yang berdegup. Perempuan berambut panjang itu berjalan di depanku. Langkahnya lambat tapi pasti. Jangan bersuara, mereka bisa mendengar bahkan dari jarak jauh. Bisiknya tanpa menoleh. Aku ingin bertanya siapa mereka yang dia maksud. Tapi sebelum sempat berbicara, suara berdenting logam terdengar menggema di sepanjang lorong. Seperti bunyi rel kereta tapi di bawah tanah. Kami terus berjalan hingga tiba di sebuah ruangan besar. Di tengahnya, ada patung kereta tua terbuat dari batu hitam, lengkap dengan ukiran penumpang di jendelanya. Anehnya, wajah penumpang di patung itu persis sama dengan yang kulihat di gerbong tadi. Aku mulai merinding. Perempuan itu akhirnya menoleh dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergetar saat berkata, "Kereta itu bukan sekadar hantu. Itu adalah penjara. Semua yang naik akan jadi bagian dari patung ini selamanya." Sebelum aku bisa mencerna kata-katanya, dari salah satu lorong kecil di ruangan itu terdengar suara peluit panjang. Suara itu menggema semakin keras disusul getaran di tanah di bawah kakiku. Perempuan itu langsung mencengkram lenganku. "Mereka datang, kita harus pergi sekarang." Namun, di pintu lorong, bayangan kondektur dan penjaga rantai sudah berdiri. Mata mereka merah menyala dan rantai berkarat mulai diayunkan. Getaran tanah makin kuat. Debu dan kerikil kecil mulai berjatuhan dari langit-langit terowongan. Kondektur dan penjaga rantai itu berjalan pelan. Tapi setiap langkah mereka terasa berat, membuat udara di sekitar semakin dingin. Perempuan itu menarikku ke lorong lain di sisi kiri ruangan. "Jangan berhenti berlari, apapun yang kau dengar," katanya panik. Kami berlari menyusuri lorong sempit yang berliku. Dari belakang, suara rantai diseret terdengar semakin cepat, diiringi dentang logam seperti roda kereta yang menempel di dinding. Sesekali, rantai itu menghantam tembok, memercikkan kilatan api kecil. Aku mulai kehabisan napas. Tiba-tiba, lorong itu bercabang 3. Tanpa ragu, perempuan itu memilih jalan tengah. Tapi begitu kami masuk, lorong di belakang menutup sendiri, seperti mulut gua yang terkunci. Sekarang hanya ada satu arah, maju. Di ujung lorong kulihat cahaya samar berwarna putih. Aku berharap itu jalan keluar. Tapi semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi pintu gerbong kereta. Aku terhenti. Perempuan itu menatapku dengan wajah pucat. "Tidak, ini berarti kita sudah terjebak di siklusnya," bisiknya. Dari balik pintu gerbong, suara peluit terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Pintu itu terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat yang meraih ke arah kami. Dari belakang suara rantai semakin keras, mereka sudah hampir sampai. Aku menoleh ke perempuan itu. "Kalau kita masuk, apa kita bisa keluar lagi?" Tanyaku putus asa. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada yang pernah keluar, kecuali..." Suaranya terputus ketika sesuatu menarikku ke dalam gerbong. Tubuhku terhempas masuk ke gerbong. Pintu besi di belakang langsung menutup dengan suara "prang" yang bergema panjang. Begitu aku membuka mata, aku sadar ini bukan gerbong yang sama seperti sebelumnya. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan, menyorot kursi-kursi kayu yang patah, lantai yang basah oleh cairan merah gelap,
dan jendela-jendela yang tertutup rapat oleh papan kayu berlumut. Penumpangnya berbeda. Kali ini mereka bukan hanya menatap, tapi bergerak mendekat. Langkah mereka tidak bersuara, tapi matanya semuanya kosong, seolah mereka tidak lagi manusia. Di kursi paling depan, aku melihat diriku sendiri. Ya, sosok itu persis seperti aku, dengan pakaian yang sama, kamera yang sama, tapi wajahnya pucat seperti mayat. Dia menoleh perlahan, bibirnya tersenyum, lalu berbisik, "Kursi ini milikmu sekarang." Tiba-tiba semua penumpang mengulurkan tangan mereka ke arahku, mencengkram bajuku, menarikku ke tengah lorong. Aku mencoba melawan, menendang, berteriak, tapi suara teriakku tenggelam oleh bunyi peluit panjang yang tiba-tiba terdengar dari ujung gerbong. Pintu depan terbuka, dan konduktor itu muncul lagi. Namun kali ini, di belakangnya, ada kereta lain. Bukan gerbong, tapi seolah kereta itu berjalan di udara, sejajar dengan yang kutumpangi. Di dalam kereta itu, aku melihat cahaya terang, seperti pintu keluar. Konduktor menatapku lama. "Kalau ingin bebas, kau harus memberikan pengganti," katanya pelan. Sebelum aku sempat bertanya, perempuan berambut panjang yang tadi menyelamatkanku muncul di pintu gerbong. Wajahnya kali ini berubah, matanya hitam pekat, dan bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. "Aku sudah menemukan penggantimu," ucapnya. Aku membeku. Kata-kata perempuan itu bergema di kepalaku. Aku sudah menemukan penggantimu. Matanya yang hitam pekat menatapku tanpa berkedip. Aku sadar, sejak awal dia tidak pernah berniat menyelamatkanku. Dia hanya ingin keluar dari siklus kutukan kereta ini. Kondektur tersenyum tipis. Dia mengangkat rantai, lalu mengarahkannya padaku. Penumpang-penumpang lain mulai mundur, memberi ruang, seolah mereka tahu ada pertukaran yang akan terjadi. Perempuan itu perlahan berjalan mendekap, setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai gerbong. "Maaf Rio, ini satu-satunya cara aku bisa bebas," bisiknya lirih, tapi senyumnya tetap dingin. Aku mundur, punggungku menabrak kursi. Tanganku meraba kamera yang masih tergantung di leher. Layar kamera berkedip dan, anehnya, di dalamnya aku melihat jalan keluar. Cahaya putih yang sama seperti di kereta paralel tadi. Saat perempuan itu hendak menyentuhku, aku spontan mengangkat kamera, memotretnya. Kilatan flash membuat seluruh gerbong berguncang dan teriakan nyaring keluar dari mulutnya. Matanya berubah lagi menjadi normal, tapi wajahnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Kondektur marah. Rantai berkarat di tangannya melayang ke arahku. Aku melompat ke samping, nyaris terjatuh, lalu melihat pintu gerbong depan yang mulai terbuka, cahaya dari kereta paralel menyinari wajahku. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju pintu itu. Tapi sebelum bisa keluar, tangan perempuan itu meraih pergelangan tanganku. "Kalau aku tidak bebas, kau juga tidak akan bebas," teriaknya. Kami sama-sama tergantung di pintu gerbong di antara dua kereta yang melaju. Angin kencang menghantam wajahku, dan di bawah hanya kegelapan tak berujung. Aku membeku. Kata-kata perempuan itu bergema di kepalaku. "Aku sudah menemukan penggantimu." Matanya yang hitam pekat menatapku tanpa berkedip. Aku sadar, sejak awal dia tidak pernah berniat menyelamatkanku. Dia hanya ingin keluar dari siklus kutukan kereta ini. Konduktur tersenyum tipis. Dia mengangkat rantai, lalu mengarahkannya padaku. Penumpang-penumpang lain mulai mundur, memberi ruang, seolah mereka tahu ada pertukaran yang akan terjadi. Perempuan itu perlahan berjalan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai gerbong. "Maaf Rio, ini satu-satunya cara aku bisa bebas," bisiknya lirih, tapi senyumnya tetap dingin. Aku mundur, punggungku menabrak kursi, tanganku meraba kamera yang masih tergantung di leher. Layar kamera berkedip, dan anehnya, di dalamnya aku melihat jalan keluar, cahaya putih yang sama seperti di kereta paralel tadi. Saat perempuan itu hendak menyentuhku, aku spontan mengangkat kamera, memotretnya. Kilatan flash membuat seluruh gerbong berguncang, dan teriakan nyaring keluar dari mulutnya. Matanya berubah lagi menjadi normal, tapi wajahnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Konduktur marah. Rantai berkarat di tangannya melayang ke arahku. Aku melompat ke samping, nyaris terjatuh, lalu melihat pintu gerbong depan yang mulai terbuka. Cahaya dari kereta paralel menyinari wajahku.
Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju pintu itu. Tapi sebelum bisa keluar, tangan perempuan itu meraih pergelangan tanganku. "Kalau aku tidak bebas, kau juga tidak akan bebas!" teriaknya. Kami sama-sama tergantung di pintu gerbong, di antara dua kereta yang melaju. Angin kencang menghantam wajahku, dan di bawah hanya kegelapan tak berujung. Itulah kisah Rio di rel kereta Karangjati, tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Ingat, jika suatu malam kau mendengar peluit kereta di rel yang sudah lama mati, jangan pernah lihat ke belakang, karena mungkin mereka juga mengincarmu. Klik tombol subscribe, like, dan share kalau kamu berani mendengar cerita mistis lainnya.